Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdi. Di sini kita akan melanjutkan kembali materi kita yaitu di praktikum Orkom ini yaitu laporan dari modul 7 yaitu Universal Stress. Itu yang sekarang ini ada 3 percobaan. Ada pengaruh ukuran chest block untuk berbagai ukuran chest, ada pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran chest, dan juga pengaruh placement polisi. Jadi pertama di sini kita akan melakukan yang percobaan pertama yaitu pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran chest, yaitu tujuannya itu menampilkan pengaruh ukuran blok pada misread untuk beberapa ukuran chest. Dan prosedurnya seperti biasa kita menggunakan SMP chest yang sudah dikonfigurasikan sebagai berikut. Berikut ini konfigurasi yang sudah saya pasangkan pada SMP chest saya, dan oke. Di sini kita menggunakan trace-nya yaitu air. Berdasarkan modul kita menggunakan boxnya itu ada beberapa konfigurasi yaitu 8 sampai 1024. Di sini saya hanya menggunakan konfigurasi 8 saja dan 4 KB untuk menghemat waktu. Oke, sudah saya durasinya mungkin di sini kan sudah jelas. Bisa saya langsung jalankan percobaannya untuk teksnya. Check it complete. Sambil menunggu mungkin kita lihat modul lagi. Ada beberapa pertanyaan yaitu apakah misread meningkat atau menurun dengan meningkatkan kurang blok dan mengapa. Itu apa yang terjadi dengan kompleksasi misses saat Anda yang berbahasa kurang blok, dan apakah precision point muncul dalam percobaan ini. Apakah persamaan bertambah atau berkurangnya temunya ukuran chest mengapa. Nanti hasil percobaan di sini lokal misalnya selalu berubah prosesor yang berjalan. Sebentar lagi untuk percobaannya selesai. Yes, oke, percobaannya telah selesai, berarti didapat pada webbook 8. Nah, didapat pada blok ada 3 word by blocknya 8 dan ukuran chestnya 4 KB. Didapat hit dan miss-nya itu ada 76%, dari hits dan miss-nya ada 23%. Mungkin kita langsung jawab pertanyaan. Itu pertanyaannya itu yang sudah saya berikan tadi, yang saya jawab. Ini sudah saya jawab pada jurnal. Jadi jawaban saya berikan itu adalah kalau untuk pertanyaan pertama itu ketika kata blok demi blok berubah dari 8 menjadi 108, tingkat kehilangan itu berkurang atau tingkat misi itu berkurang sehingga sesuai dengan blok dalam chest. Namun ketika blok demi bloknya itu blok by blok itu dari 108 ke 1024, tingkat kesalahannya itu akan meningkat. Ini dari percobaan yang saya lakukan pada sebelumnya. Kenapa tidak saya lakukan sekarang? Mungkin karena menghabiskan terlalu banyak waktu jika mencobakan semua konfigurasinya. Dan itu maka dapatkan hasilnya tingkat kesalahannya itu akan meningkat karena semakin besar chest, jadi semakin besar peluang untuk akses instruksi. Itu untuk pertanyaan kedua itu jawaban kedua itu ketika ukuran bloknya meningkat terjadi kesalahan yang dipaksakan.
dipaksakan secara otomatis akan berkurang. Jadi polusi poinnya itu adalah ketika programnya tidak berhasil memuat data ke dalam cache. Nah, itu menyebabkan data lain dihapus dari cache. Nah, memang dari ukuran cache tersebut meningkat, itu akan berdampak karena instruksi yang diproses secara tidak terduga juga akan mempengaruhi ruang cache yang ada. Oleh karena itu, karena ruang cache yang besar, titik polusi poinnya atau pollution poinnya akan berkurang gitu. Itu untuk percobaan pertama. Mungkin kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran cache. Itu di sini tujuannya itu untuk menganalisis pengaruh pemetaan pada mesh cache untuk beberapa ukuran cache. Sini prosedurnya mungkin kita langsung kita masukkan di CBCC itu satu Messi protokol, kedua work by blocknya ada 32, work by blocknya ada 64, lalu block size-nya 256 byte, ya 6 byte, lalu block in main memory itu ada 4000 MB, dan memorinya itu ada 1 MB. Replacement polisinya itu ada LRO, ini sudah, ini oke, cache-nya, konfigurasinya. Nah, di sini ada beberapa contoh pemetaan konfigurasi, itu ada direct, two-way set, associative, four-way associative, eight-way set associative, dan fully associative. Nah, jadi di sini saya akan mencoba beberapanya itu sama mungkin dari direct ya. Kalau dari direct, mappingnya juga jadi direct, kita ubah jumlah dalam cache-nya itu ada 4 KB. Ini ada beberapa range juga, itu 48 sampai 2 KB. Saya mengisinya yang 4 KB saja. Oke, sudah 4 KB yang direct. Ini sudah saya jalankan terusnya. Sama juga trace-nya juga air. Oke, jadi di sini pada direct itu kalau hit miss-nya dia dapat 87% dan juga miss-nya ada 12%. Mungkin itu dari yang air. Nah, mungkin karena terlalu banyak percobaan, saya perlihatkan saja beberapa screenshot saya sini untuk beberapa konfigurasi di direct. Ini untuk direct 4 KB. Di sini sesuai yang saya coba tadi ada 87%. Dan ini untuk 8 KB untuk direct, dan ini si direct, dan ini ada egg-way. Tadi ada beberapa percobaan kan direct, two-way, four-way, egg-way, dan juga fully associative. Egg-way, ini ada set associative, four-way set associative maksud saya. Ini ada two-way set associative, 490% semua, kecuali yang dari hitnya rata-rata 90% semua, kecuali yang kalau di 4 KB kecuali direct.
Jadi itu percobaan saya. Mungkin saya langsung menjawab pertanyaan atau analisa. Jadi analisa untuk percobaan 2. Pertanyaan 2 itu ada 3 pertanyaan, itu apakah misrate meningkat atau menurun dengan meningkatnya associativity? Mengapa? Apa yang terjadi dengan konflik mis ketika 60% asosiatif? Oke, di sini pada jurnal saya jawab untuk pertanyaan pertama, ya, jika relevansinya meningkat saja, itu maka jika relevansi meningkat. Jadi maka misread akan mengalami proses penurunan. Tingkat kesalahan terbesar terjadi pada tingkat langsung, dan ketika sepenuhnya berkorelasi, kesalahan semakin kecil. Ini karena semakin tinggi tingkat relevansi, maka semakin besar jumlah blok yang disalin ke chest. Untuk pertanyaan 2, apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun? Mengapa? Memang dari dampak tingkat asosiasi meningkat atau menurun sehingga seiring dengan bertambahnya ukuran chest, karena ukuran chest berisi instruksi untuk memetakan dari konfigurasi yang dipilih, dan semakin besar ukuran chest maka semakin banyak juga blok insalin. Itu ketiga, kesimpulan apakah peningkatan asosiatif meningkat kinerja sistem? Jika jawabannya secara umum maka merupakan itu. Nah, untuk jawabannya memang dari peningkatan terkait meningkatnya kinerja sistem yang lebih bermanfaat dari peningkatan langsung untuk dua arah. Nah, kita lanjut saja percobaan 3. Itu yang tadi sebenarnya selanjutnya itu pengaruh replacement polisi, itu tujuannya menunjukkan pengaruh replacement polisi pada misret. Prosedurnya seperti ini, sudah SMP C, Messi random 16 di sini 16. Blok main memorinya itu 8K. Jadi di memori itu ada 50K KB. Oke. Blok blok inches itu ada 128. Blok inches itu ada 128 KB ya. Lalu ada mappingnya itu 8 set. Oke. Di sini yang dicobakannya itu ada untuk konfigurasi random LRU, LFU, dan Vivo. Dan untuk trashnya itu ada Hydro NASA. Jadi saya akan mencobakan satu saja, itu Hydro untuk random. Sisanya akan saya berikan di screenshot saya hasilnya. Oke, di sini yang kita coba Hydro. Oke, dan trashnya itu random saja. Oke. Silakan ya. Oke, dari percobaan ini dapat local hit miss. Hit dan miss itu ada 84% dan juga 15%. Sesuaikan dengan apa saya itu adanya hydro LRU, masa random, hydro random. Di sini ya inti yang dapat saya simpulkan di sini, mungkin langsung pertanyaan inti dari percobaan saya yang lakukan pada percobaan 3 ini, itu dari pertanyaan itu, secara umum manakah replacement polisi dengan misrate terbaik dan manakah yang paling buruk? Apakah manfaatnya LFU dan Vivo terjadi untuk semua tolak ukur, atau apakah mereka bergantung pada nilai lokalitas berbeda? Ya, jadi strategi pergantian dengan tingkat kerugian terbaik adalah RRU. Dan yang terburuk adalah acak atau random. Jadi direct ini akan menampilkan hasil dengan tingkat kesalahan tinggi karena perubahan ini mempengaruhi hasil itu. Jadi dari percobaan yang saya dapatkan dengan dari praktikum kemarin, itu RRU merupakan yang paling tinggi dan random paling rendah, yang paling atau terburuk.
Jadi itu untuk percobaan 2 itu untuk chess direct map. Akankah Anda mengharapkan hasil yang berbeda untuk polisi yang berbeda? Mengapa atau mengapa tidak? Jawaban saya itu pada jurnal saya itu setelah dilakukan pengujian, direct map menunjukkan hasil dengan misal tertinggi dan direct ini diharapkan tidak mendapatkan hasil yang berbeda karena dengan posisi itu sendiri berdampak pada tingkat kesalahan atau kinerja. Nah, ketiga itu kesimpulannya. Kesimpulan apakah penggunaan polisi yang konkret meningkatkan kinerja sistem. Jauh ini ya, karena dengan meningkatkan kinerja sistem yang paling berguna adalah dari random KLRU dengan tingkat kehilangan kinerja yang terendah. Nah, mungkin dari itu beberapa hasil laporan praktikum saya untuk modul 17 yang melakukan ini prosesor trace. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Saya sudah dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.